Halo semua, jumpa lagi dengan saya dalam membahas kamera digital Canon PowerShot G5X. Kamera ini termasuk kamera compact yang fiturnya lumayan lengkap. Dia cirinya pakai sensor 1 inci dengan 20 megapiksel. Sudah dipasangkan dengan lensa yang serbaguna, yaitu lensa yang bisa wide-nya 24 mili dan tele-nya 100 mili. Dan bukaannya besar, yaitu f1,8. Di kamera tipe G5X ini, Canon memberikan sebuah jendela bidik elektronik sehingga kita bisa melihat melalui jendela bidik untuk mengambil foto. Sebuah flash hot shoe atau dudukan lampu kilat eksternal, dan juga ada flash built-in yang berada di atas. Kamera ini menarik ya, bentuknya sepintas seperti mini DSLR karena dia juga punya grip yang enak untuk digenggam, dan ada beberapa roda untuk mengatur setting. Misalnya di bagian atas ini ada roda untuk diputar-putar. Kemudian di sini untuk melingkari lensa juga ada settingan yang bisa diakses dengan memutar cincin yang ada di depan. Di bagian belakang kita lihat juga tersedia roda lagi untuk mengganti setting juga gitu, sehingga kita punya total ada 3 roda nih untuk mengganti-ganti setting. Nah, kalau belum puas dengan 3 roda, kita masih bisa ganti setting juga dengan touchscreen. Jadi kita bisa sentuh di layar untuk memilih titik fokus misalnya, atau untuk mengatur setting-setting lain seperti quick setting ataupun melalui menu. Di menu juga kita bisa sentuh-sentuh, sehingga banyak cara untuk kita bisa mengatur setting yang ada di Canon G5X ini. Nah, bahkan layar LCD-nya juga bisa dilipat, bisa diputar, sehingga membantu kalau kita mau memotret dengan angle-angle yang sulit seperti low angle, high angle, ataupun saat kita ingin merekam video. Kali ini kita akan meninjau fitur apa saja yang ada di Canon PowerShot G5X ini. Pertama, dia punya roda mode yang lengkap. Jadi di sini bisa diputar, misalnya AV, TV, P dan sebagainya ya. Kemudian di kamera ini juga kita bisa ganti setting dengan cepat. Misalnya kalau saya putar roda di atas, maka saya akan mengubah shutter speed, dan roda di lensa ini berhubungan dengan diafragma atau bukaan. Dan di sini juga ada simulasi exposure sehingga kita bisa mengetahui gelap terang hasil foto yang akan didapat saat kita ganti settingnya. Seperti ini, jadi lebih gelap, lebih terang. Dan ada juga indikator histogram bila kita ingin tahu lebih detail mengenai terang gelapnya. Kemudian kamera ini punya 4 tombol atas, bawah, kiri, kanan yang bisa difungsikan untuk jalan pintas ke setting tertentu. Misalnya saya pencet atas, maka ini menjadi settingan autofocus di putar yang atas ini. Seperti ini, one shot atau servo. Servo ini untuk benda bergerak, walaupun jangan terlalu berharap banyak karena autofocus di kamera ini masih kontras detect. Tapi kalau kita pakai one shot, autofocusnya termasuk cepat. Ya, jadi kita bisa pencet dan fokusnya langsung dapat. Kalau yang panah kiri ini adalah pengaturan fokus dekat, misalnya benda-benda yang close up, makro, ini fokus yang normal, dan ini untuk yang manual fokus. Perhatikan waktu manual fokus tersedia juga fokus picking yang membantu ya, sehingga kita bisa tahu daerah mana yang fokus. Seperti itu. Kemudian apalagi kelebihan dari kamera ini? Pertama adalah waktu kita zoom, kita bisa melihat indikatornya di bagian atas. Nah, ini adalah
zoom maksimal 4,2 kali atau di posisi focal 100 mm. Di posisi 100 mm ini bukaan lensa maksimalnya adalah f2,8 dan itu sebuah hal yang masih termasuk baik karena f2,8 masih termasuk besar sehingga kita bisa mendapatkan fokus dengan mudah dan bisa diandalkan di tempat yang kurang cahaya. Nah, setelah melampaui zoom maksimal, tersedia juga digital zoom kalau kita mau. Ini 6,7, ini 8,4, 11 kali. Tapi ya digital zoom itu tidak disarankan untuk dipakai karena sebenarnya sama aja dengan kita editing di komputer ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ISO yang ada di kamera ini juga termasuk lumayan banyak pilihannya ya, dari yang paling rendah, kemudian ada yang auto, dan paling tinggi sampai 12.800. Dengan ISO auto kita juga bisa dibantu oleh kamera untuk mendapatkan exposure yang pas setiap saat, bahkan di mode manual. Nah, kemudian di atas ini ada roda nih. Roda ini untuk kompensasi exposure dan ini berfungsi juga walaupun di mode manual. Sehingga yang divariasikan tentunya adalah ISO-nya. Biasanya selalu di set di 0 kecuali kita ada alasan khusus untuk mengganti exposure-nya. Jadi secara umum kamera ini menurut saya bisa diandalkan ya karena hasil fotonya termasuk sudah kualitasnya sudah bagus dengan 1 inci sensor dan 20 megapiksel. Kita bisa lihat detail foto yang dihasilkannya sudah oke sekali gitu. Sehingga memberikan kualitas yang tidak kalah dengan kamera yang lebih mahal. Kemudian selain itu juga dia punya kinerja shoot continue yang cukup baik juga. Jadi dengan continue shooting dia bisa ambil foto yang cukup banyak. Dan fleksibel, jadi dengan layar lipat, layar sentuh, jendela bidik, dan 3 roda yang disediakan semestinya sudah bisa membantu kita untuk mengatur setting dengan cepat dan mudah. Demikian tinjauan singkat yang bisa saya buat mengenai PowerShot ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang berikutnya. Sampai jumpa.